sampah ya. Di sampingnya kalau tidak ada aman, kalau ada dipungut ya. Karena kebersihan itu semangat kawan. Kemudian juga untuk keamanan. Lingkungan bersih, ruang kelas bersih, kita nyaman belajar. Aman tidak ada. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan kegiatan rutin kita, yaitu literasi Al-Quran. Baik, kalian punya HP semua kan? Punya. Buka HP-nya, buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan untuk membaca dalam kitab-kitabnya masing-masing kan? Oke, kita mulai di surah Al-Fatihah. Buka Al-Fatihah, baru kemudian nanti ayat pendek. Ayat pendeknya ya. Oke, mulai. Ada yang tidak hadir? Ayo. Ada. Oke, kalau gitu langsung saja saya absen ya. Hari Rabu tanggal 7. Rabu 7 Mei. Pertama Absari Alisa. Kemudian Akadri Adel Muhammad Irfan Nur Alam Fahri Reski, nggak ada? Kenapa nggak ada? Bisa ditanyakan kabarnya? Kemudian nanti ditanyakan saja siapa tahu sakit atau bagaimana ya? Oh, Alam. Mungkin terus Iksan Afriyadi Hadir.
Kalau tidak ada kabarnya atau tidak ada dirinya, ditanyakan. Kalau sakit kan bisa dijenguk. Langsung saja kita ke pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengukutan virus. Materi tentang teknik pengukutan virus itu ya merupakan materi yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan praktik keteknikan, khususnya terkait pengukutan. Nah, ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh adik-adik sekalian, ya. Karena ini merupakan satu dari sekian jenis-jenis pekerjaan pengukutan, ya. Oleh karena itu, maka perlu untuk belajar terkait dengan teknik pengukutan virus. Baik, selanjutnya bisa diperhatikan di depan ada alur proses pembelajaran. Jadi langkah pembelajarannya itu sudah saya desain, di mana untuk pertama kita akan mulai dengan motivasi diri, ya. Kemudian ada latihan atau pretest, kemudian ada materi, dan terakhir nanti ada refleksi dan post-test. Selanjutnya kita mulai pembelajaran dengan motivasi diri, ya. Oke, jadi untuk file materinya sudah saya kirim di grup WhatsApp. Ya, adik-adik sekalian bisa buka itu nanti. Motivasi dirinya merupakan video singkat terkait dengan motivasi. Ya, nanti kalian bisa buka saja. Kita lanjut. Nah, ada kata-kata motivasi daripada para tokoh-tokoh. Siapa yang kenal dengan Mahatma Gandhi? Ada yang kenal Mahatma Gandhi? Ya, ada. Beliau berkata, hiduplah seolah engkau mati besok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Apa makna yang terkandung dalam kalimat ini? Kira-kira jangan menyerah. Angkat tangan kalau mau bicara. Siapa? Angkat tangan dulu. Tadi siapa? Ya. Jangan menyerah. Oke, sepakat. Jangan menyerah. Tapi kurang tepat, ada nggak yang lain? Yang lain, angkat tangan. Ya, ayo, empat apa? Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya, kata Mahatma Gandhi. Nah, oke, kalau diartikan kalimat ini mengandung dua makna. Yang pertama, hiduplah seolah engkau mati besok, itu artinya bahwa kita itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa nyawa masih di badan besok ataupun 1 jam ke depan. Maka oleh karena itu, agar kita selalu mengingat akan kematian, maka kita berusaha untuk berbuat baik, ya. Tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada norma-norma dan juga apa yang tidak dihindarkan daripada perintah agama.
ketersingan. Ya, tidak ada yang bisa, satu orang pun di dunia ini tidak bisa menjamin dirinya bisa hidup ya besok atau lusa. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat kematian untuk memperbaiki dan sebagai motivasi kehidupan kita. Dan makna kedua, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Apa artinya ini? Ya. Dan juga sebaliknya, kita itu memiliki harapan karena Tuhan itu tidak memberitahu kita bahwa umur kita sampai di usia 19-20. Ya, maka kita bayangkan saja bahwa kita hidup selamanya. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kehidupan yang panjang, kita butuh yang namanya belajar. Contoh sekarang, mulai dari kecil, SD hingga kalian SMK ini selalu belajar. Kenapa belajar? Ya, untuk mempersiapkan kehidupan yang cukup panjang atau ibaratnya selamanya. Ya, begitu. Ya. Kemudian kata-kata yang kedua, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Nah, kehidupan itu butuh persiapan. Jika tidak ada persiapan, maka hidup kita tidak jelas arahnya. Harus dipersiapkan. Kemudian fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Ada orang yang hanya sibuk kesana sini, ya, melakukan suatu hal-hal, tetapi bukan berarti mereka sibuk itu mereka lebih produktif. Bedakan antara sibuk dengan produktif. Ya. Main HP saja itu sibuk, tapi pertanyaannya produktif enggak? Enggak kan? Produktif itu adalah suatu tindakan perilaku aktivitas yang dapat menguntungkan, dapat mengembangkan diri kita, skill kita, pengetahuan kita. Itu lebih produktif. Apalagi kita yang anak teknik, ya, bisa membuat suatu produk, bisa mengerjakan suatu proyek, itu namanya produktif. Ya. Oke, paham sekalian? Oke, lanjut. Baik, kita perlu mengingat pembelajaran yang lalu, karena setiap topik itu, setiap materi itu saling berkaitan, saling berhubungan, ada tahap-tahapnya. Ya, seumpama kita minggu lalu belajar terkait tentang pengukuran permukaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang topik pengukuran virus. Nah, itu berkaitan. Ya. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu terkait pengukuran permukaan? Ya. Satu orang angkat tangan, siapa yang masih ingat pembelajaran terkait bubut permukaan? Ada yang bisa menjelaskan apa tujuannya, apa definisinya? Ada satu orang? Siapa yang bisa? Pengukuran muka bertujuan untuk meratakan satu permukaan beda-beda. Itu tujuannya. Oke. Proses ini dilakukan dengan alat potong pahat yang bergerak secara tegak lurus terhadap sumbu tenaga kerja, mengikis material pada bagian ujungnya hingga ke bagian tengahnya, titik raminya. Lanjut. Pengukuran virus kita belajar tentu memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama agar peserta didik mampu mengubur virus menggunakan mesin ubur manual dengan hasil yang memenuhi toleransi yang telah ditentukan dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis apa? Mengumpulkan ya secara berkolaborasi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah supaya peserta didik mampu apa? Mempresentasikan hasil pembuatannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
dengan pengetahuan kita. Kemudian afektif itu adalah sikap, perilaku, dan karakter kita. Bobot dari sikap itu sendiri 40%, ya, dari 100%. Kemudian pengetahuan ada 30% dan penilaian keterampilan 30%. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yaitu saya minta kepada adik sekalian untuk mengerjakan soal pretest. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, ada informasi umum. Pastikan Anda memiliki handphone atau laptop. Pastikan Anda memiliki jaringan Wi-Fi atau internet, dan bacalah setiap soal yang ada. Kerjakan. Ya, di sini ada 2 pertanyaan eksplorasi. Ya, saya minta kepada adik sekalian angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa keterampilan membubut virus penting dalam dunia industri? Ya. Ayo. Oke, berdiri. Kencang lagi suaranya. Mengapa keterampilan membubut virus penting dalam dunia industri, dan bagaimana Anda dapat mendapatkan kekuatan untuk menggunakan virus yang presisi supaya Anda bekerja baik-baik. Keterampilan membubut virus sangat penting dalam industri karena memungkinkan pembuatan komponen dalam bentuk utuh yang penting membentuk koneksi presisi untuk menghasilkan hasil pembuatan virus yang presisi, yaitu teknik yang tepat berbentuk penggunaan deretan atas yang diposisikan sesuai seluruh virus. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Perkenalkan namanya siapa? Kita bagi berkelompok, ya, untuk mengerjakan suatu proyek. Nah, proyeknya itu bisa dilihat di depan, ya, ada gambar kerjanya dan kemudian ada RKPD-nya. Ya. Tadi sudah saya kirim di grup, itu linknya, link RKPD-nya, silakan di-download, dan juga ada gambar kerjanya. Kemudian di sini saya sudah print beberapa lewat kerja. Ya. Oke, baik. Terlebih dahulu, ya. Kita kemarin sudah bagi kelompok. Nah, sekarang setiap kelompok saya bagikan satu RKPD. Ya, jangan lupa, ya, kerjakan RKPD-nya. RKPD ini digunakan selama proses pembelajaran. Ya. Oke, kelompok pertama RKPD-nya. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Sudah disampaikan oleh temannya bahwa alat pembahannya itu kita harus siapkan kunci pas, kemudian juga kita harus siapkan kunci L, kemudian mata pahat, kemudian apa lagi? Benda kerja, kemudian safety-nya. Ya. Nah, setelah itu sudah disiapkan, maka kita harus pahami bagaimana cara membubut virus. Pembubutan virus itu, ya, kita bisa perhatikan di sini, ya. Pembubutan virus itu adalah merubah suatu benda kerja dari diameter kecil hingga diameter besar. Nah, oke. Kemudian juga kita harus bisa menghitung pembubutan virus di backend. Ya, jangan lupa
Oke, coba saya cek dulu. Ini harus 9 strip ya, dari 0 pergeserannya derajatnya. Oke, udah pas. Ya. Matikan dulu mesinnya. Stop. Stop. Ya, oke. Coba ukur dulu. Kalau di sini lihat gambar kerjanya. Ya. Berapa diameternya ini? Pak. 24. 24. Ya. Nah, coba ukur dulu. Itu berapa? Oke, Pak. 24 ini. 24. Ya, story saya kan ini ya. Langsung saya store. Kalah nih. Tiga. Ini mau foto apa? Ini store. Langsung sini. Pas. Ini mau store. Percoba. Ini mau store. Oke. Terus sekarang mau bobot apa lagi nih? Radius sudah, radius? Radius sudah tadi sih, tapi Ya. ya. Alur sudah? Alur sudah. Oke. Tinggal mur. Ulir. Ini. Ya. Mur. Tinggal ini. Ya. Oke? Oke. Jadi Mikael. Silakan lanjutkan benda kerjanya. Siap. Ya. Ben. Ini sudah. Oke. Kenapa dibuka itu? Semper. Harus nanya dibuka. Siapa yang goblok? Bagaimana kerja Pak? Mata pahatnya ambil. Ganti. Ganti mata pahatnya. Mana tadi mata pat nanu? Satu tadi pegang mata pat mana? Ambil di sana mata Ada pahat. situ. Iya. Ini enggak? Ya. Ini mau 9 derajat. 9 derajat. Kan ini 90. Lagi mesti pegang saja beda. Berapa ini? Nah, sekali SD itu, Kak. 5, radius 5. Radius. Apa gitu radius? Ininya juga minus nih. Terus kan. Iya. Terus yang ukurannya juga minus nih. Ukuran apa? Ini kan harus satu. Oh iya, ukuran panjang. Di kelas 18. Mana? Boleh kita kemarin juga dipotong. Jadi berapa kami? 17. Kunci pas. Cari kunci pas. Oke, udah. Itu nanti sembarang belakang, Kak. Benarkan. Sini radius. Mana? Iya, betul. Lebih Radius depannya 3 atau 5. tapi di mana? Bagaimana cara dikasih radius? Itu sedang di setting. Bisa. Kemarin sih. Cuci jalan 17. 16 sudah apa gitu? 15. Itu tuh. Bisa. Ini bisa beli-beli. Pelan. Loh, iya dong, kita kan iya salah perhitungan itu. Ya, oke. Panas. Mana? Coba lihat. Ini nama aku ini tahu. Ini mau ukur ya. Sudah nih. Sekarang sekali. Coba lihat dulu gambar kerjanya. Sip. Website, Nah, apa website. ikan memangnya? Website. Apa? Ayo penasaran kalau kita suruh. Oke. Ya. Ini kan megawasnya apa letup? Matikan dulu mesinnya. Stop. Stop. Ya, oke. Coba ukur dulu. Kalau di sini lihat gambar kerjanya. Ya. Berapa diameternya ini? Pak. 24. 24. Ya. Nah, coba ukur dulu.
Itu berapa? Oke, Pak, 24 ini. 24. Iya. Ya, story saya kan ini enggak. Langsung saya story. Kalah nih. Tiga. Ini mau foto Dua, apa? dua. Mau ini story. Ah, Langsung sini di pas. Ini mau story, percoba. Ini mau percoba ini story. Oke. Terus sekarang mau bubut apa lagi nih? Radius sudah, radius. Radius sudah tahu sih, tapi Ya. enak ya. Alur sudah. Alur sudah. Oke. Tinggal mur. Ulir, ulir. Ini. Ya. Mur. Tinggal ini. Ya. Oke? Oke. Oke. Jadi Mikael. Silakan lanjutkan benda kerjanya. Siap ya. May pagkuncinan muna. Pakai gigi mau itu ya. Awas, hati-hati. Hati-hati. Baru mo kayo, mga mas speaker ka lang. Dapat ko niya Fahri. Fahri. Oke, saya coba cek dulu. Gambar kerja untuk panjangnya 120. Ya. Oke, kita ukur. $120. Oke, pas. Untuk panjangnya ini sesuai dengan gambar. Kemudian diameternya 24. Kita cek lagi diameternya 24. 24. Oke. Sesuai. Kemudian 12. Oke, 12. Kemudian kita ukur lagi diameter kecil 14. Oke, 14. Untuk hasil pembubutannya sendiri, ukuran-ukurannya sudah pas, ya, Fahri. Namun di sini saya perlu kasih saran, ya, dan koreksi sedikit bahwa masih kurang halus. Nah, maka untuk berikutnya bisa dikasih halus lagi. Kemudian ini bisa disebabkan beberapa hal, terutama mengenai mata pahatnya yang kurang tajam. Nah, oleh karena itu juga harus diperhatikan mata pahatnya. Jikalau nanti kurang tajam, maka perlu dikasih tajam dulu. Mungkin itu saja koreksi dari saya untuk benda kerjanya, ya. Oke, Fahri. Laksanakan praktik dan juga tadi ada beberapa kelompok yang sudah store benda kerjanya. Oleh karena itu yang masih dalam proses penyelesaian silakan dikerjakan sesegera mungkin, karena itu akan menjadi penilaian akhir semester ini. Oleh karena itu bagi kelompok-kelompok mana saja yang belum selesai 100%, ketika nanti pada saat akhir semester nanti otomatis benda kerjanya tetap harus dikumpul walaupun belum selesai. Nah,
seberapapun progresnya itu nanti itu yang akan dinilai. Oleh karena itu ya harus sesegera mungkin, tidak boleh main-main, ya, tidak boleh malas-malasan untuk menyelesaikan benda kerjanya, proyeknya. Siap? Oke. Tadi kelompok-kelompok yang menggunakan mesin bubut harap dibersihkan area kerjanya, jangan sampai meninggalkan kotoran di area kerja. Ya, karena itu bagian daripada K3 ya, K3 keselamatan kesehatan kerja. Jikalau ada sisa-sisa benda kerja ya yang berhamburan di lantai, nah itu akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Ya. Oke? Ya. Sebelum keluar nanti diperhatikan kembali, dipastikan benar-benar bersih, ya. Oke. Saya minta kepada salah satu orang saja, ya, salah satu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Ayo. Oke, Rehan, silakan maju ke depan. Maju ke depan saja. Maju aja. Maju ke depan. Ayo, simpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini mengenai prakteknya. Ya, kesimpulannya Kak, bisa kami karena PVC, pembubutan rata, tirus, alur, sama ulir. Apakah ada tantangan tersendiri saat melakukan pembubutan? Ya, ada gitu. Yang paling menantang, yang paling sulit itu pembubutan apa? Jenis pembubutan apa? Mungkin ini Kak, pembubutan rata harus dihalus. Harus halus, ya. Iya. Itu yang paling sulit. Kalau pembubutan tirus, bagaimana? Mudah? Ya, Bisa, nih? bisa lah. Oke. Oke. Ada tambahan yang lain, teman-teman yang lain? Mungkin apa penyampaian daripada Rehan masih kurang? Ada yang ingin menambahkan? Ya, sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada? Hari? Bisa? Depan? Ini yang lain? Nah, oke, cukup ya. Oke, kembali ya. Terima kasih. Baik, itulah sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa ya apa yang disampaikan oleh Rehan itu kita sudah mempelajari yang namanya teknik pembubutan. Nah, jadi ada yang gampang, ada yang susah. Ya. Namun itu kembali lagi kepada untuk sebagai pembelajaran kita. Ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ya maka saya terlebih dahulu akan absen yang kedua kalinya. Karena tadi ada absen di kelas, kemudian juga ada absen di sini, di bengkel. Barangkali ada yang tidak masuk di bengkel. Pertama, Absari. Absari ada? Hadir. Al-Kadri. Fadel. Ada. Irfan. Nur Alan. Hadir. M. Fahri Rahwana. Hadir. Ya. Moreski Alfa ya. Mo Arham. Mo Firdaus. Hadir. Mo Isan. Mo Iksan Apriyadi. Mo Irsaf Alfa. Irsaf. Mo Irfan hadir. Muhammad Hilmi. Raihan Putra hadir. Reja Alfa. Saputra
Hadir. Wilson. Hadir. Mu Irham. Hadir. Oke. Mu Tauhid. Mana Tauhid? Bolos. Bolos itu namanya. Oke. Baik, terima kasih untuk kepada teman-teman sekalian yang sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, langkah kita perlu untuk berdoa, ya. Berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Karena teman-teman kita belajar hari ini karena kita belajar sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Udah. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu dari saya. Salam. Ini bagaimana?